kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Ya, sehat tak? Besok wisuda lagi anak nomor 2. Alhamdulillah. Febri ya, murid Alita kemarin. Ini mohon maaf ya Bu, mengganggu waktu istirahat Ibu, mengambil waktu Ibu dari keluarga nih. Ya, tak masalah. Ya, tak apa? Ini sehubungan dengan tugas saya Bu sebagai CGP Intil yang angkatan kelima nih Bu, ditugaskan secara individu mewawancarai 3 orang kepala sekolah yang berbeda. Salah satunya kepala sekolah di angkatan ini. Saya memilih Ibu karena menurut saya pasti dengan pengalaman Ibu lama yang menjadi kepala sekolah tentu berbagai macam kasus, dilema, baik itu dilema etika, Itu namanya kehidupannya tak? dilema moral Ibu ya, pasti dijalani, asam garamnya tentu banyak ya. Nah, terkait itu tuh Bu, saya nih menggali dalam artian bukan mencari benar salah dari Ibu, tetapi saya sebagai CGP yang sedang berproses belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu. Bukankah pengalaman itu guru yang terbaik dan termahal gitu ya. Jadi di dalam hal ini ada beberapa step-step yang saya tanyakan kepada Ibu, izin saya sebagai senior lah gitu untuk menanya-nanyai Ibu gitu. Iya, lanjut. Terima kasih. Sebatas bisa ya Ibu jawab. Terima kasih Bu. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentu banyak kasus-kasus yang Ibu hadapi. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral? Betah untuk namanya kasus ya tetap lah ya. Besar kecilnya ya itu secara kita aja lagi. Tapi walaupun kecil kalau dibiarkan nggak menjadi besar ya. Kasus kecil dari guru lah kita ambil contoh ya. Ada kadang guru anak sudah dalam kelas dia masih bercerita sambil masuk ke kelas. Ada yang berhenti kadang di teras bercerita sama kawan. Sebenarnya itu kan tidak begitu besar kan akibatnya. Tapi kalau kita biarkan ya bisa kurang disiplin dinilai oleh anak gitu. Masuk jam 7.30 sudah dalam ruangan karena dia mungkin sambil bercerita, akhirnya jam 7.35 misalnya mulai pelajaran. Sementara di RPP itu kan sudah ada berapa persen, berapa menit kita untuk pembukaan, kemudian untuk inti, kegiatan inti dan penutup dari pelajaran. Nah itu hal kecil, dipandang sepele. Iya, sepertinya tidak begitu, tapi itu sebenarnya berpengaruh. Bisa juga anak menilai juga kan ini udah 7.35 loh, kok belum sampai guru kita. Jadi itu, jadi kasus-kasus yang seperti itu yang mungkin ya tidak besar, tapi efeknya tetap akan menjadi besar kalau dibiasakan atau kita biarkan. Jadi ada dilema etika di sana Ibu menghadapi. Iya. Ini guru saya ini seperti apa kok begini ya. Begitu dilemanya Ibu menghadapi itu, sehingga butuh pertimbangan lah Ibu ya untuk, karena walaupun dia kecil apabila dibiasakan susah untuk merubah gitu ya. Nah, tentunya Ibu menghadapi kasus ini tentu akan mengambil sebuah keputusan yang terbaik, keputusan yang Ibu pikirkan tentunya keputusan yang benar dan sudah benar, tidak akan ada yang salah bagi Ibu gitu kan. Karena Ibu sudah memikirkan keputusan itu dengan matang sebelum memutuskan sebuah keputusan. Nah, di dalam mengambil keputusan itu, Ibu ada 2 kepentingan yang sama, ya kan? Ada 2 kepentingan yang sama, Bu. Sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam menjalankan mengambil keputusan itu, bagaimana caranya? Ya kita utamakan yang mengandung nilai kebajikan ya. Kita ambillah contoh lain lah mungkin ya, kalau kasus guru itu kan tidak semuanya juga. Iya. Jadi nilai kebajikan itu dibandingkan dengan nilai yang lainnya itu kita utamakan supaya ya positifnya kan yang kita inginkan ya. Dari
bawaan ibu tadi, dari guru tadi tentu ada nilai kebajikan yang mau ibu ambil di sana kan? Iya. Itu bagaimana cara ibu tuh mengambilnya dari kasus yang guru berjalan tadi itu? Udah Ya guru yang mungkin memanfaatkan waktunya sambil masuk kelas tadi ya. Ya nilai bagi dia mungkin ya sambil silaturahmi, berjumpa dengan kawan sambil masuk. Kadang terlalu sibuk mengajar juga sempat komunikasi mungkin ya sama-sama guru ya. Tapi nilai yang apanya kan kita termasuk juga itu merugikan bagi siswa karena sudah mengurangi jatah di kelasnya. Itu salah satu melanggar kebajikan ya Bu, Iya. yang nilai kebajikan hak anak itu. Iya, dari anak yang dirugikan. Betul, Bu, ya. Nah, sudah ibu identifikasi, sudah ibu lihat gitu kan. Lalu langkah-langkah apa yang yang ibu lakukan atau prosedur yang ibu lakukan selama ini menghadapi Iya. guru? Biasanya yang lebih dulu kalau untuk proses belajar mengajar itu wakil kurikulum. Ya. Nah, karena yang memantau langsung juga bagian proses pembelajaran itu wakil kurikulum di sekolah. Di SMP itu kan ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian bagian wakil hubungan masyarakatnya. Iya. Jadi bidang wakil kurikulum lah yang pertama dulu untuk memberikan masukan kepada guru yang bersangkutan supaya kesalahan-kesalahan kecil kelalaian itu tidak dibiasakan. Jadi ibu nih ada step nih Bu, tidak Iya. langsung ibu yang turun nih gitu. Iya. Ada stepnya nih. Nih tolong dulu wakilnya. Ya Nih. walaupun ibu tahu secara langsung Iya, kan, iya. tapi Tepat sekali itu Bu. memang ya bagian kurikulum aja dulu. Nanti seandainya Bu sepertinya masih Bu dengan guru lain dia masuk beriringan juga gitu baru kita panggil lagi nanti ke ruangan ibu misalnya. Iya, Pak. Ibu berjenjang mengambil Iya, tidak kasusnya. langsung. Kayak seperti itu lebih tepat ya Bu ya. Ya enak kalau di SMP itu memang lebih enak seperti ada kasus-kasus anak itu kami punya guru BK kan atau anak yang berprestasi, nah guru BK yang dulu membimbingnya. Iya. Oh, berarti ibu sudah Ada memberi langkah-langkah yang sudah ini dari awali dulu, dari guru BK dulu, Iya. kalau siswa baru ke wali kelas, mungkin nanti baru ke ya ibu. ke guru ya. Oh, luar biasa itu Bu, langkah yang tepat sekali menurut Ya saya. jenjangnya seperti itu ya. Jenjang gitu ya. Nah, kalau di guru tadi tidak langsung gurunya tersinggung nih ditegur kepala sekolah gitu ya Bu Iya. ya, karena gurunya ditegur oleh memang bagian Iya, kurikulum kawannya ya. juga kan ya. Iya. Itu salah satu step-step yang harus kami ATM ya Bu, amati, Iya. tiru dan kami modifikasi Ya, boleh Bu kalau dari mau. cara seperti itu kan, karena kami masih dalam proses belajar di dalam CGP ini, makanya digali semuanya gitu supaya kita dapat semuanya tertular gitu, kita tular kita ambil gitu. Ya mudah-mudahan ya. Amin gitu ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Ibu tadi, dicontoh salah satu Iya. contoh tadi. Yang sangat efektif itu ya tadi kolaborasi antara Ah, sekolah ya. Tepat sekali ya Bu ya, Dengan kolaborasi yang luar biasa. bawahannya gitu. Setelah apa kan ada juga wali kelas nanti kalau untuk anak kan. Kalau untuk guru ya jadi mereka berhadapan dulu dengan wakil kurikulumnya kalau dalam proses pembelajaran. Termasuklah guru yang tidak membuat media pembelajaran dari pertemuan pertama sampai ada pertemuan PTS Bu. Guru itu tidak juga membuat media. Itu tugas dari wakil kurikulum tadi. Memberikan masukan kepada dia sebelum nanti supervisi kan tidak ada dilaksanakan. Sebagian guru nih supervisi aja baru pakai media. Nah sebenarnya kan tidak seperti itu. Dan alhamdulillah kalau SMP karena kami juga punya papan digital ya, jadi Iya. jadwal untuk masuk ke ruangan TIK itu anak-anak guru-guru pun semangat, anak-anak semangat sehingga kekurangan sebenarnya jadwalnya ada yang bentrok. Ibu kebetulan nih kami mau masuk ruang TIK bahasa Inggris, rupanya guru IPA ada di dalam, jadi akhirnya disusun jadwal. Kalau fokus ya masih ada beberapa guru yang mau fokus ke dalam kelasnya. Tapi ruang TIK itu lebih
lebih enak kan. Papan digital itu aduh luar biasa. Sesuai dengan Iya. zamannya kita mendidik Iya. anaknya Bu ya. Anak pun semangat Mas. Banyak tuh ilmunya yang saya dapat hari ini. Dari bertangganya kasus itu diselesaikan, dari penggunaan yang sudah menurut sesuai zaman gitu ya. Iya. Nah, hal-hal apa Bu, yang apa-apa saja nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi tadi? Bolehlah kasus yang lain, Iya. boleh. Kalau tantangan yang berat tidak ada lah mungkin ya, karena tidak pernah pula bisa tegang-tegang kan. Karena tadi Ibu sudah berjenjang ya, Bu, Iya. ya, sudah dari Jadi anunya. tidak ada, jarang lah terjadi kesalahpahaman itu kan. Paling permasalahannya ada juga guru yang empati ya. Tidak apa istilahnya tuh, anak pintar juga, anak bisa juga melanjutkan nah, gitu. Ada juga guru yang masa bodoh juga lah dengan kemajuan teknologi kan. Sehingga ya dari zaman dia ngajar sampai sekarang mungkin sudah belasan tahun masih seperti itu aja. Ya kalau untuk SMP memang kan 11 pelajaran kalau di tempat kami itu, 12 dengan BK. BK ibu kasih masuk ke kelas 1 jam. Kalau pelajaran lain kan ada yang 6 jam, bahasa Indonesia 6 jam. Kemudian bahasa Inggris 4 jam sesuai dengan kurikulumnya kan, ketentuan kurikulum. Masih K13 kami. Kemarin tak lulus ikut sekolah penggerak. Nah, semoga ke depan lulus Bu, karena Amin. itu untung-untungan kan ya. Tapi karena dari kegiatan itu tadi sudah tampak itu sudah terstruktur. Ya mungkin jawabannya yang kurang pas warnanya lulus. Sinyalnya kurang bersahabat tuh Bu. Nah, Jadi pada dasarnya tidak ada lah permasalahan yang menonjol gitu kan. Tantangan yang berat ya belum. Walaupun tidak lepas dari tantangan. iya, dari awal tadi sudah kan berjenjang, makanya tidak lagi saya tanyakan menyelesaikannya di tempat karena memang dari awal itu sudah sampai ya, Bu, ya. Nah, kolaborasi itu sudah bagus itu ya, sudah dijenjang untuk menyelesaikan masalah, kolaborasinya sudah hebat antara guru, kurikulum, bagian semuanya. Nah, apakah ada jadwal Ibu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ini setelah adanya berjenjang tadi Bu? Kalau jadwal kami jadwal rapat itu ada. Oh, ada sebulan, berarti kan? Bu ya. Tapi jadwal rapat secara umum, rapat koordinasi namanya. Tapi seandainya ada baru berjalan seminggu, kalau jadwalnya akhir bulan, baru berjalan seminggu atau 2 minggu terjadi permasalahan atau ada kasus-kasus, itu tidak menunggu jadwal, tetap kita tuntaskan sesuai dengan waktunya. Begitu jadwal rapat tinggal lagi evaluasi yang terjadi kemarin bagaimana gitu. Jadi Ibu modif lah ya, Ibu modifikasi Iya, ke bisa. memang sudah ada jadwal, tetapi begitu ada masalah yang butuh urgent ini langsung juga tapi nanti tetap di review di jadwal. ke jadwal itu luar Iya. biasa itu Bu. Nah, setiap kasus, dilema etika, dilema moral yang Ibu alami, mungkin di kesempatan ini tidak semua kasus yang Iya. akan sempat Ibu ceritakan. Dengan lamanya menjadi pemimpin sebuah sekolah tentu berbagai kasus yang dihadapi gitu ya. Nah, adakah seseorang yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya kalau menurut saya tetap wakil kepala sekolah Iya, ya, dari awal tadi sangat membantu Sangat. dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Karena memang tanpa kerjasama dari wali kelas, ya saya juga tidak ada apa-apanya kan. Jadi mudah-mudahan ya kerjasama kolaborasi guru di dalam lah dengan wakil-wakil terutama. Iya. Ini untuk penutup nih Bu ya. Dari awal sampai akhir tuh menyenangkan mewawancara Ibu karena banyak yang saya dapat dari wawancara Ibu tadi yang dapat saya aplikasikan pula. Tidak harus jadi pemimpin kepala sekolah mungkin Bu ya, mungkin pemimpin pembelajaran di kelas Iya, saya bagus, iya. dapat saya petik ini
langkah-langkahnya yang dapat saya ambil, umpamanya dari ketua kelas dulu, wakil-wakilnya Iya. dulu. Luar biasa, Bu. Nah, untuk terakhir kali nih, Bu, dari kasus-kasus yang Ibu hadapi ini, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman? Pembelajarannya tetap ya kebersamaan ya, Kebersamaan, ya, ya. kerjasama kerjasama. itu yang betul sangat membantu dan membuat kita tidak terbebani dengan permasalahan. Jadi semua permasalahan itu ditangani aja dengan berjalan gitu, tidak begitu membebani gitu. Kalau dipikirkan semuanya ya tentu terbebani. Iya, Ibu ya. Tapi karena sudah ada tugas masing-masing, sehingga kepala sekolah tinggal memanage sendiri. Itulah hebatnya pemimpin ya, Bu ya. Ya enak sebenarnya. Jadi Itulah hebatnya pemimpin, manage kolaborasinya, dapatkan hasilnya. iya hasil. Kolaborasi bentuklah ya, Bu. Kalau kita yang langsung itu kan mungkin tidak sesuai dengan yang lain gitu kan. Mungkin tangan Ibu satu merangkul, apabila ada yang lain jadi banyak rangkulan gitu ya, Bu. Ya, hebat-hebat sekali, Bu. Cara Ibu dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika, dilema moral, baik itu ringan dan berat, sangat saya apresiasi sekali, dan banyak yang saya dapatkan, Ibu. Nah, di kesempatan ini saya mohon maaf karena mengganggu waktu Ibu, dan terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Dan di akhir wawancara ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya sama-sama, dan sukses ya kita. Amin.